Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Dan di video bagian keempat ini saya akan fokus menjelaskan mengenai cardiac output atau curah jantung. Cardiac output atau curah jantung ini kurang lebih menggambarkan volume darah yang dipompakan oleh ventrikel setiap 1 menit. Jadi satuannya bisa mili per menit atau liter per menit. Ya, jadi tolong dibedakan dengan volume sekuncup atau curah sekuncup. Yang volume sekuncup itu adalah volume darah yang dipompakan oleh ventrikel setiap 1 kali pemompaan. Nah, pada dasarnya volume darah yang dipompakan oleh ventrikel baik kanan ataupun kiri pada saat sistol itu kurang lebih sama. Ya, namun demikian yang seringkali dibahas berkaitan dengan curah jantung adalah volume darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri. Nah, sebetulnya curah jantung ini besarnya sangat dinamis, yaitu tergantung dari kebutuhan oksigen dan nutrisi di seluruh tubuh kita. Walaupun pada keadaan istirahat, pada keadaan tenang, mungkin besarnya akan kurang lebih sama pada orang dewasa, itu kurang lebih 5 liter per menit. Dengan demikian, curah jantung sifatnya adalah dinamis, akan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan oksigen dan nutrisi di seluruh tubuh kita. Nah, yang akan menyesuaikan atau yang akan mengatur besarnya curah jantung itu adalah variabel volume sekuncup atau subvolume dan frekuensi denyut jantung. Ya, jadi penyesuaian besarnya curah jantung itu akan terjadi melalui adanya perubahan dari salah satu atau kedua dari variabel tersebut. Jadi untuk sederhananya, supaya lebih mudah diingat, bahwa curah jantung itu secara sederhana merupakan resultan dari volume sekuncup dan frekuensi denyut jantung. Sehingga ketika ada perubahan di salah satu atau kedua variabel ini, pasti akan menyebabkan perubahan pada cardiac output atau curah jantung. Nah, curah jantung atau cardiac output ini merupakan suatu parameter yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas fungsional jantung. Jadi normal tidaknya jantung seseorang itu diantaranya dapat dinilai melalui curah jantungnya. Selain curah jantung, ada variabel lain yang juga sering digunakan untuk menilai kapasitas fungsional jantung, yaitu ada cardiac index, yang merupakan hasil pembagian curah jantung dengan luas permukaan tubuh, dan juga ada parameter fraksi ejeksi. Ini yang biasa digunakan misalnya untuk menilai tingkat keparahan pada pasien yang mengalami gagal jantung. Nah, fraksi ejeksi sendiri ini merupakan suatu parameter yang menggambarkan perbandingan antara volume darah yang berhasil dipompakan oleh ventrikel pada saat sistol dengan volume darah yang ada di ventrikel pada masa akhir diastol. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa jantung itu kan memiliki dua siklus utama, yaitu adalah diastol dan sistol. Itu sama dengan relaksasi, kontraksi. Ya, jadi pada saat misalnya ventrikel itu mengalami relaksasi, saat itulah ventrikel pada fase diastol, atau disebut juga dengan fase pengisian darah. Nah, pada masa diastol, ventrikel akan mengalami pengisian darah yang dikirim dari atrium. Pada masa akhir diastol, ya volume yang ada di ventrikel itu disebut sebagai volume akhir diastolik atau end diastolic volume. Nah, kemudian tentunya setelah berakhirnya diastol segera akan diikuti dengan terjadinya sistol, ya, darah akan dipompakan, berarti terjadi kontraksi. Nah, perbandingan antara volume darah yang berhasil dipompakan oleh ventrikel saat sistol ya dengan volume darah yang berada di ventrikel pada masa akhir diastol itu disebut sebagai fraksi ejeksi. Yang mana pada orang dewasa yang sehat, fraksi ejeksi itu tentu nilainya harus lebih dari 50%. Yang mana ini menggambarkan bahwa volume darah yang berhasil dipompakan saat sistol itu lebih dari
separuh dari volume darah yang berada di ventrikel sampai masa akhir diastol. Dan tadi ini dapat digunakan untuk menilai kapasitas fungsional jantung. Jadi misalnya pada orang-orang dengan gagal jantung, ya tingkat keparahan itu ditunjukkan dengan semakin menurunnya fraksi ejeksi. Oke, jadi yang menentukan curah jantung, sudah tahu ya ada dua variabel, ada heart rate dan stroke volume. Namun demikian dari kedua variabel ini yang lebih cepat disesuaikan adalah frekuensi denyut jantung. Nah, itu terasa misalnya pada saat kita berolahraga, saat olahraga kan tentu sel akan memerlukan oksigen ataupun juga nutrisi yang lebih cepat, ya, yang lebih banyak. Nah, tentu ini harus diimbangi dengan adanya peningkatan curah jantung. Nah, untuk meningkatkan curah jantung ini, maka tubuh akan melakukan penyesuaian yang paling cepat adalah dengan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Itulah mengapa pada orang yang sedang berolahraga akan terasa sekali terjadi peningkatan frekuensi denyut jantung. Nah, adapun heart rate sendiri, ya secara definisi kan menunjukkan banyaknya denyut jantung setiap 1 menit. Ya. Jadi kita bisa mengukur heart rate kita, misalnya dengan menghitung denyut nadi, ya semenit itu ada berapa. Itu menggambarkan nilai heart rate atau frekuensi denyut jantung. Nah, heart rate itu diatur oleh pengaturan yang dikendalikan oleh sistem syaraf otonom. Yang kita ketahui ada dua bagian, yaitu adalah parasimpatis dan simpatis. Stimulasi parasimpatis, ya, jadi ketika tubuh kita itu menerima stimulasi parasimpatis, maka itu akan menyebabkan terjadinya penurunan heart rate, yang menurun menuju ke nilai normal istirahat dari heart rate tersebut. Nah, sebaliknya ketika terjadi stimulasi simpatis, maka yang terjadi adalah peningkatan heart rate. Saat kita kaget, saat kita mungkin marah, ya, saat kita misalnya bertengkar, tentu yang ada adalah stimulasi simpatis. Nah, dampaknya terhadap heart rate adalah terjadinya peningkatan. Jadi pada saat istirahat, di mana saat itu adalah yang dominan parasimpatis, maka heart rate itu akan dipertahankan pada rentang nilai 70-80 kali per menit. Ya. Adapun pada saat terjadi kelainan, ya pada sistem kardiovaskular, di mana yang lebih dominan adalah simpatis, maka yang terjadi adalah peningkatan heart rate. Nah, adapun curah sekuncup, ya curah sekuncup ini yang menentukan ada 3 variabel, yaitu ada variabel beban awal disebut dengan preload, yang kedua adalah kontraktilitas atau kekuatan kontraksi di miokardium, dan yang ketiga adalah beban akhir atau afterload. Secara sederhana, bahwa variabel beban awal dan kontraktilitas sifatnya berbanding lurus dengan curah sekuncup. Jadi ketika ada peningkatan preload dan peningkatan kontraktilitas, itu akan menyebabkan peningkatan curah sekuncup. Ya. Adapun meningkatnya afterload itu akan menyebabkan terjadinya penurunan curah sekuncup. Nah, apa itu beban awal? Beban awal ini adalah suatu variabel yang menggambarkan kekuatan yang ada di ventrikel pada masa akhir diastol. Ya. Yang ini dipengaruhi oleh derajat peregangan otot ventrikel, yang mana besarnya derajat peregangan ventrikel pada saat diastol ini dijelaskan oleh suatu hukum yang disebut dengan hukum Frank-Starling. Hukum Frank-Starling ini juga biasa disebut sebagai hukum elastisitas atau hukum karet gelang, yang mana kurang lebih menyatakan bahwa peregangan serabut miokardium ventrikel selama diastol yang disebabkan karena adanya peningkatan volume darah yang masuk ke ventrikel saat diastol itu akan meningkatkan kekuatan kontraksi saat sistol. Seperti halnya karet, ya karet itu kalau dia elastis, ketika ditarik ya lebih kuat, maka dia pun akan lebih kuat menjepretnya saat dilepaskan. Begitupun dengan ventrikel yang sehat sifatnya elastis. Semakin banyak darah yang masuk ke ventrikel saat diastol, itu akan menyebabkan otot ventrikel meregang lebih kuat, sehingga pada saat sistol, dia pun akan memompa lebih kuat. Itu tentang
preload. Jadi pada jantung yang sehat, jantung yang normal, meningkatnya preload itu akan diikuti dengan peningkatan subvolume. Kemudian yang kedua adalah variabel kontraktilitas tadi ya. Jadi kalau kekuatan kontraksi ini memang terutama sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom tadi ya. Jadi kalau simpatis akan meningkatkan kekuatan kontraksi, parasimpatis akan menurunkan kekuatan kontraksi. Jadi misalnya pada pemberian kalsium atau pemberian senyawa-senyawa katekolamin yang ini jelas merupakan agonis dari sistem syaraf adrenergik yang merupakan kepanjangan tangan dari syaraf simpatis, maka yang terjadi adalah peningkatan kontraktilitas. Sebaliknya pada saat terjadi asidosis atau hipoksia, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan kontraktilitas yang itu akan menyebabkan terjadinya penurunan volume sekuncup. Yang ketiga adalah afterload. Jadi kalau preload menggambarkan beban awal, ya, afterload ini adalah merupakan beban akhir yang ada di ventricle ya pada saat menjelang terjadinya sistole, ya, saat darah harus dipompakan dari ventricle ke pembuluh darah. Yang menentukan afterload itu terutama adalah tekanan yang ada di aorta, yaitu tentu sangat dipengaruhi oleh tekanan arteri rata-rata. Karena semakin tinggi tekanan yang ada di aorta, berarti ventricle harus berusaha lebih kuat ya, pada saat itu supaya bisa membuka katup aorta tersebut. Nah, sehingga misalnya pada orang yang mengalami hipertensi, itu sangat potensial menyebabkan terjadinya peningkatan afterload, yaitu sangat memungkinkan menyebabkan terjadinya penurunan curah sekuncup. Jadi itu ada 3 variabel yang mempengaruhi curah sekuncup, ada preload, kemudian kontraktilitas, dan afterload. Yang mana subvolume ini merupakan salah satu variabel yang akan menentukan curah jantung. Nah, demikian untuk video bagian keempat ini. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Terima kasih.